Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Cindy Setiabudi, tentunya di channel GS Explore. Oke teman-teman, peninggalan penjajahan Belanda tentunya sangat banyak di Indonesia. Salah satunya yang ada di perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis teman-teman. Berdasarkan sejarah, Jembatan Cirahong mungkin bagi warga Tasikmalaya dan Ciamis tentunya sudah mengetahui Jembatan Cirahong karena jembatan ini adalah untuk penghubung antara Tasikmalaya dan Ciamis teman-teman, yang akan menuju ke Ciamis. Begitupun sebaliknya. Dibangun pada penjajahan Belanda di era Kanjeng Prabu pada tahun 1839 hingga tahun 1886 teman-teman. Dan selesai pada tahun 1893. Konon, jembatan Cirahong ini beredar kepercayaan adanya sosok gaib yang dikenal dengan namanya Eyang Rahong. Sosok gaib ini yang penunggu jembatan Cirahong. Menurut warga, bahwa jembatan Cirahong ada penunggunya. Memang benar-benar ada penunggunya. Tetapi teman-teman, kita akan mengulas bagaimana proses pembuatan jembatan Cirahong ini. Saat sedang membangun jembatan Cirahong, yang berada di bawah, yang berada di atas Sungai Citandu ya teman-teman. Berbagai gangguan demi gangguan terus terjadi, seperti air yang tiba-tiba meluap dan lain sebagainya. Karena terus dikejar oleh waktu penyelesaian, pemerintah Belanda pada waktu itu meminta bantuan kepada paranormal teman-teman. Hingga akhirnya diketahui bahwa di lokasi pembangunan itu ada sepasang siluman ular. Jadi di Sungai Citandu itu di sini diceritakan ada sepasang siluman ular teman-teman. Nah, siluman ular ini merasa terganggu karena manusia mengganggu kediamannya tanpa izin. Singkat cerita, mereka meminta syarat teman-teman itu tumbal dan berjanji akan menjaga jembatan Cirahong ini hingga ratusan tahun. Nah, syaratnya adalah tumbal sepasang pengantin untuk dijadikan sebagai anak angkat mereka. Wow, teman-teman. Di sini diceritakan ada sepasang pengantin yang dijadikan tumbal ketika proses pembangunan jembatan Cirahong ini. Syarat itu pun kemudian dipenuhi oleh Belanda. Kemudian diatur untuk menculik dan memperdaya pasangan pengantin baru. Setelah pengantin itu melangsungkan akad pernikahan, sepasang pengantin baru dijemput oleh para Belanda dengan dalih diundang oleh pemimpin proyek untuk diberikan hadiah. Sepasang pengantin ini lalu dibawa ke lokasi pengocoran pondasi jembatan yang ada di tengah Sungai Citanduy. Setelah menjelang maghrib, pengantin tersebut dengan tangan terikat dan sesaji lainnya dimasukkan dalam beban pondasi jembatan tersebut. Wow, teman-teman, kalau misalkan dilihat dari cerita di sini, itu sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Nah, setelah diikat, lalu dari atas itu adonan semen, batu, dan pasir dicurahkan ke dalam lubang tersebut dan menimpa sepasang pengantin baru. Mereka pun tewas dan sukma mereka katanya mendiami pondasi bagian tengah jembatan Cirahong.
dan diceritakan juga terjebak di dunia tak kasat mata. Tetapi teman-teman, tidak sampai di situ juga. Banyak sekali mitos-mitos atau cerita-cerita dari mulut ke mulut yang ada di jembatan Cirahong ini. Menurut versi lainnya, disebutkan bahwa korban yang ada di jembatan Cirahong ini bukan hanya pengantin baru saja, melainkan ada warga-warga dulu yang memungut emas di dalam lubang itu lalu dicor dari atas sekaligus, teman-teman, dan tewas seketika. Akan tetapi teman-teman, ada salah satu warga, dan saya di sini menyebutkan karena saya mendapatkan dari sumber-sumber link, teman-teman. Ada salah satu warga juga yang menyebutkan sering terdengar suara gamelan pada malam hari yang sangat merdu. Dan setiap terdengar suara gamelan pada malam hari, besoknya selalu ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, seperti bunuh diri yang loncat dari jembatan Cirahong ke Sungai Citandui. Dan ada juga yang menabrakkan diri ke kereta api yang sedang melintas. Karena jembatan Cirahong ini bawahnya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan roda 2 atau motor, dan di atasnya itu adalah tempat perlintasan kereta api, teman-teman. Makanya wajar kalau misalkan jembatan Cirahong ini melegendaris dan sangat kental dengan hal-hal mistis. Namun kalau misalkan kita belum mencoba untuk melakukan penelusuran di jembatan Cirahong, tentunya kita belum percaya, teman-teman. Nah, jadi di sini rencana saya untuk kedepannya akan mencoba untuk melakukan penelusuran atau pembuktian apakah benar di jembatan Cirahong ini ada sepasang siluman ular atau ada suara gamelan di malam hari. Kita harus coba, teman-teman, dan kita harus melakukan penelusuran ke sana. Karena kebetulan saya juga dari Tasikmalaya, teman-teman. Nah, akan tetapi teman-teman, cerita ini hanya dari mulut ke mulut, benar atau tidaknya kita tidak bisa memastikan adanya soal tumbal proyek atau bisa dibilang dengan tumbal pengantin baru serta warga-warga pada zaman Belanda. Nah, makanya dari itu mungkin di lain kali saya akan mencoba untuk melakukan penelusuran di jembatan Cirahong. Dan saya juga tertarik ya teman-teman dengan adanya cerita-cerita ketika orang melintas ke jembatan Cirahong itu, di tengah-tengah itu selalu ada wanita yang berdiri ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk melintasi dan sekaligus melakukan penelusuran di dekat rel kereta api yang ada di jembatan Cirahong ini. Oke teman-teman, mungkin cerita mistis atau mengulas sejarah jembatan Cirahong cukup sampai di sini. Dan di sini saya mengajak teman-teman semua, apabila teman-teman di sini memiliki pengalaman misteri atau cerita misteri yang benar-benar kalian alami, saya dengan mohon kepada teman-teman semua untuk DM-kan cerita kalian melalui Instagram saya, IG saya. Nanti saya akan mencantumkan IG saya dan kalian DM-kan cerita kalian berdasarkan dengan pengalaman yang kalian ketahui. Bukan cerita fiktif ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika kalian ingin membaca atau menelaah cerita ini, linknya nanti saya cantumkan di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, saya tunggu cerita-cerita mistis dari kalian yang pernah kalian alami lewat Instagram saya. Jangan lupa DM-kan ke IG saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya doakan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, berkah terus. Semoga apa yang kalian ingin tercapai. Dan saya juga di sini meminta bantuan support dari teman-teman semua untuk subscribe channel GS Explore, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari GS Explore. Dan insya Allah di lain waktu saya akan melakukan live streaming di channel ini teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.